Tentu kehadiran kita pada malam hari ini dalam rangka bertakziah, maka hakikat takziah itu setidaknya ada 3 hal yang harus kita pahami. Yang pertama, kita hadir pada malam hari ini adalah dalam rangka memberikan tasbir. Ini kalau kata Ustadz Kiai Haji Abu Bakar Adnan, beliau ini dosen bahasa Arab dan pernah menjadi imam besar Masjid UIN Sumatera Utara. Tasbir itu bermakna kita datang malam ini adalah juga dalam upaya kita memberikan rasa kesabaran khusus kepada ahli musibah di rumah. Karena memang mengatakan sabar itu tidak sulit, tapi menjadi seorang yang sabar dan penyabar itu sangat tidak mudah. Apalagi ketika musibah itu menimpa diri kita. Maka dalam satu hadis Nabi yang bersanadkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Di penghujung hadis itu Nabi SAW katakan, innamas sabru inda sadamatil ula. Innamas sabru inda sadamatil ula. Kesabaran yang paling berat dan paling hakiki adalah ketika awal musibah itu terjadi. Ibarat sebuah pukulan yang pertama itu yang sangat berat, dan musibah itu pun terasa sangat berat ketika di awal musibah itu terjadi. Sebagaimana orang tua kami di rumah ini, Bapak Syariful Mahya Bandar dan Ibunda Hajah Salmawati, tentu merasakan pukulan yang sangat berat, kesedihan yang sangat dalam. Apalagi di awal musibah yang terjadi beberapa hari yang lalu terhadap almarhumah Dr. Atika Fatma Wardani di usia 37 tahun dan meninggalkan 2 orang qurrata a'yun di rumah ini. Saya juga yakin bahwa keluarga di rumah ini orang-orang yang saleh dan salihah, pasti sanggup, walaupun sebenarnya antara sabar dan sadar itu berdekatan kata-kata itu. Orang yang sabar itu sebenarnya orang yang sadar. Maka ketika seseorang sabar, dia sadar menghadapi kenyataan. Tapi ketika orang kehilangan kesabaran, maka hilanglah kesadaran pada dirinya. Jadi kalau orang yang hilang kesadarannya, Pak Hanafiah Sufi, maka orang itu bisa tidak stabil jiwanya. Maka kita hadir malam ini, hakikat yang pertama, tasbir, memberikan kekuatan, kesabaran kepada keluarga yang baru mendapatkan ujian. Di dalam surah Ghafir ayat 7 sampai ayat 9, Pak Ustaz Hatta, para malaikat ternyata berdoa di Baitul Ma'mur. Inilah tempatnya para malaikat di Arasy yang setentang dengan Baitullah di kota Mekah. Malaikat juga berdoa, bertasbih di sana, dan itu yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Dan Allah bersumpah wal Baitul Ma'mur, dan di sanalah malaikat pernah berdoa bagi orang-orang yang beriman, Rabbana wa adkhilhum jannati adnil lati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Ini doanya malaikat yang diijabah Allah. Ya Rabb, Engkau masukkanlah orang-orang yang beriman itu
bersama orang-orang tua mereka, ayah mereka, nenek moyang mereka, anak cucu, istri mereka. Kumpulkan mereka di surga Aden yang telah Engkau janjikan. Pak Syariful dan Ibunda, memang secara zahir berpisah di dunia ini, tapi secara hakikat takkan pernah terpisahkan. Karena anak adalah sitiran tulang, anak adalah darah daging yang sudah Allah titipkan kepada kedua orang tuanya. Tapi yang namanya titipan, pada suatu hari sang penitip pasti akan meminta kembali apa yang dititipkannya, dan Allah akan merasakan memberikan nikmat yang lebih besar kalau titipan itu dirawat, dijaga dengan baik. Almarhumah sudah diberikan yang terbaik, pendidikan yang terbaik, makanan yang terbaik, kasih sayang yang terbaik, pasangan hidupnya, semua sudah diberikan yang terbaik. Dan hari ini Allah meminta kembali, berikanlah, kembalikan titipan yang pernah kuberikan kepada kalian 37 tahun lalu. Itu semua yang ada pada diri kita itu adalah titipan, amanah dan anugerah yang suatu hari harus dikembalikan kepada Sang Pencipta. Hari ini Bapak dan Ibunda berpisah. Sesuai doanya malaikat di Baitul Ma'mur, semoga nanti Allah pertemukan di sorga yang terindah. Tidak ada orang masuk sorga sendiri-sendiri. Sorga yang sangat luas. Di surah Az-Zumar ini sering dibaca ini kalau kita sholat subuh biasanya. Ayat ini mengatakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa itu nanti dalam satu barisan menuju surga. Insya Allah Bapak dan Ibunda dan keluarga nanti bersama almarhumah Dr. Atika Fatma Wardani dalam satu barisan menuju surga. Dan tentu doa kita semua yang hadir ini, semoga almarhumah telah dipanggil Allah dengan panggilan mesra dan panggilan yang terindah. Almarhumah Dr. Atika Fatma Wardani telah dipanggil Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang sudah bertaubat, jiwa-jiwa yang selalu berlomba berbuat kebaikan, menabur kebaikan di mana saja. Kembalilah engkau kepada Rabb yang meridhoi, dan sorga adalah tempat. Insya Allah nanti keluarga berkeluarga di rumah ini bersama almarhumah Dr. Atika Fatma Wardani masuk ke dalam pintu sorga dengan penuh kebahagiaan. Dan satu ayat lagi di surah Ar-Ra'd 24, ketika penghuni sorga sudah berada di dalam sorga, malaikat kembali menyapa, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Wahai penghuni sorga, kalian orang-orang yang sabar dulu di dunia, sabar memakmurkan masjid, kalian sabar bangun di tepian malam saat orang nyenyak tertidur, kalian sabar berbagi rezeki kepada orang lain, kalian sabar beribadah, sabar membaca Al-Quran, sabar dalam berbuat kebaikan, dan mampu sabar membaca ayat-ayat Al-Quran. Dan saatnya hari ini, fa ni'ma uqbaddar, rasakanlah kenikmatan sorga, bersenang-senanglah selama-lamanya. Inilah kerinduan kita, dan itulah doa kita. Semoga almarhumah Dr. Atika Fatma Wardani bersama ayahandanya, ibunda, keluarga, saudara-saudaranya, dan kita semua yang hadir di malam ini nanti dalam rombongan menuju surga. Inilah hakikat kita yang pertama,
tasbih. Yang kedua, hakikatnya tasliyah. Tasliyah itu sebenarnya bermakna memberikan hiburan, memberikan rasa tenang. Dan kami yakin sekali kalau hadirnya kita malam ini, para keluarga, para sahabat, jiran tetangga, dan semua kita yang hadir ini menjadi setawar sedingin bagi Pak Syariful Mahya, bagi ibunda di rumah ini, bagi keluarga di rumah ini. Apalagi tadi sudah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, sudah berzikir, membaca tahlil, kita sudah mengaminkan doa. Hadir kita malam ini itu menjadi tasliyah, itu mengurangi kesedihan yang sangat dalam. Maka dengan ramainya kita malam ini, hakikat takziah itu tasliyah. Dan terakhir yang ketiga, hadirnya kita malam hari ini adalah tasbih. Jadi ada yang disebut tasbih, tasliyah, dan satu lagi tasbih, meneguhkan hati, mengistiqomahkan hati. Dengan hadirnya kita pada majelis ini, sejatinya istiqomah kita dalam keimanan, istiqomah kita dalam berbuat baik. Karena kita sebentar lagi pun akan dimandikan, dikafani, disolatkan, akan dikuburkan seperti almarhumah. Maka hadir di majelis takziah tasbih itu membuat semakin teguh istiqomah kita dalam keimanan kepada Allah SWT. Dan doa kita semoga almarhumah Dr. Atika Fatma Wardani binti Haji Syariful Mahya Bandar, dia telah kembali kepada rohnya, dan Allah berikan kepadanya sebaik-baik umurnya pada akhirnya, sebaik-baik amalnya pada penutupnya, dan sebaik-baik hari dia di saat menghadap Allah. Allah terima segala amal ibadahnya, telah diampuni segala dosa-dosanya, dan Allah jadikan alam barzahnya Raudhah bi riyadil jannah, taman daripada taman surganya. Amin ya rabbal alamin.